warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fitri Pujiastuti. Perkenalkan, nama saya Isa Delia Putri dari kelas 12 AP2 dan saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Indria Meliawati dari kelas 12 AP2. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri, saya dari kelas 12 AP2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safi Triminia Delis, saya dari kelas 12 AP2. Perkenalkan, nama saya Cici Khadijah dari kelas 12 AP2. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana. A. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut buku pengelolaan sarana prasarana rekreasi oleh Nani Darsini SPD, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Kemudian selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang sempat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. B. Perbedaan sarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung. Misalnya, ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak. Misalnya, gedung dan ruangan. Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini adalah fasilitas penunjang manusia untuk dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan mudah dan efisien. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara sarana dengan prasarana. Yang pertama, bentuk. Yang kedua, kepemilikan. Yang ketiga, fungsi. Dan yang keempat, pembiayaan pengadaan. C. Fungsi sarana dan prasarana. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sarana dan prasarana. Yang pertama, mempercepat proses pekerjaan. Sarana dan prasarana untuk mempercepat pekerjaan dapat dilihat dengan mudah di areal perkantoran. Yang kedua, meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas dapat dilihat di areal pabrik. Yang ketiga, hasil yang berkualitas. Untuk menunjang tujuan berupa hasil yang berkualitas, sarana dan prasarana yang disediakan haruslah memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menimbulkan rasa nyaman. Sarana dan prasarana yang disediakan juga memiliki tujuan untuk membuat rasa nyaman dan aman bagi penggunanya. Yang kelima, menimbulkan rasa puas. Sarana dan prasarana juga diciptakan untuk memberikan rasa puas kepada penggunanya, misalnya sarana dan prasarana di bioskop. D. Cara pemeliharaan sekaligus penyimpanan sarana dan prasarana. 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu supaya awet sehingga jarang terjadi kerusakan, supaya tidak mudah basi atau kadaluarsa, dan supaya tidak mudah susut. 2. Penyimpanan sarana dan prasarana. Tujuan dari penyimpanan sarana dan prasarana diantaranya yaitu supaya tidak mudah hilang karena lupa menyimpan, supaya barang tersimpan secara rapi dan mudah ditemukan saat akan digunakan kembali, dan tentunya supaya barang tidak mudah rusak. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana. Berikut ini terdapat beberapa ruang lingkup sarana dan prasarana terdiri atas yang A. Peralatan atau perlengkapan kantor yang dilihat dari bentuknya. Yang pertama, perlengkapan kantor berbentuk lembaran, perlengkapan kantor berbentuk non-lembaran, perlengkapan kantor berbentuk buku. Ada juga perlengkapan kantor yang dilihat dari penggunaannya. Barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai yaitu barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu,
atau beberapa kali pakai dan tidak tahan lama. Contohnya kertas, tinta, karbon, klip, pensil, dan pulpen. Barang tidak habis pakai, yaitu barang atau benda yang penggunaannya tahan lama. Contohnya stapler, perforator, cutter, dan gunting. Yang B, mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. C. Mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik di lingkungan organisasi sendiri maupun keluar organisasi. D. Perabot kantor. Perabot kantor adalah benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. E. Interior kantor. Interior kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana jadi menyenangkan, sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. F. Tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruang kantor yang tersedia sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada karyawan. F. Contoh sarana dan prasarana. 1. Di sekolah. Ruang kelas. Berguna untuk proses belajar dan mengajar. Berguna untuk menyimpan dan membaca buku-buku materi mata pelajaran. 2. Di perkantoran. Peralatan mesin. Merupakan peralatan yang membantu proses menyelesaikan pekerjaan di kantor. Misalnya, alat tersebut digunakan untuk mencatat, merekam, dan mengolah data-data. Contohnya, komputer, mesin fotokopi, printer, scanner, proyektor, mesin ketik, dan lain-lain. Perabotan kantor, peralatan yang membantu dalam pelaksanaan proses pekerjaan di kantor. Contohnya, meja, kursi, dan papan tulis. Kesimpulannya ialah, secara umum yang dimaksud sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan. Alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya, sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Dalam pengadaannya, sarana dan prasarana bisa dengan cara membeli, membuatnya sendiri, maupun menerima bantuan orang lain. Tentunya, dalam penggunaan sarana dan prasarana ialah untuk memanfaatkan segala jenis alat atau barang yang sesuai dengan keperluan. Yang dalam penggunaannya tentu harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut, karakteristik penggunaannya, hingga adanya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang.